Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Fadilah dengan NIM 2030711010 semester 5 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru lulus SMA dan masih bingung dalam memilih jurusan, serta mempunyai cita-cita ingin bekerja menjadi ASN atau ingin bekerja menjadi seorang tenaga administrasi atau pelayanan publik di sebuah instansi pemerintah maupun swasta. Program studi ilmu administrasi publik adalah solusinya. Nah, maka dari itu, yuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi di jurusan administrasi publik. Baik, kita kembali ke pembahasan yang akan saya paparkan, yaitu mengenai seputar tema-tema analisis kebijakan publik yang nantinya terbagi ke dalam 5 tema. Baik, untuk yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan publik serta memahami analisis kebijakan publik sebagai subkajian dari ilmu kebijakan. Nah, isu atau masalah kebijakan adalah masalah kebijakan tentunya. Dalam teori sistem, masalah kebijakan adalah input kebijakan. Masalah kebijakan timbul karena faktor lingkungan kebijakan, yakni keadaan yang melatar belakangi suatu peristiwa baik yang berupa tuntutan masyarakat atau tantangan dan peluang yang diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu juga dapat timbul karena adanya suatu kebijakan tertentu. Jadi itulah cara mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan publik. Kemudian yang kedua, bagaimana sih membedakan aktivitas analisis untuk kebijakan dan aktivitas analisis terhadap kebijakan, serta bagaimana sih cara memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki oleh seorang analisis kebijakan. Nah, seorang analisis kebijakan itu diwajibkan memenuhi 2 kemampuan dasar, yakni kemampuan analisis dan kemampuan politis. Kemudian, seorang analisis kebijakan bekerja mengikuti tahapan proses perumusan kebijakan, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Nah, dalam proses teknokratis, analisis kebijakan menggunakan kemampuan metodologis dan substansi kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan, sehingga memudahkan dirinya untuk merumuskan beberapa alternatif pilihan kebijakan. Pilihan-pilihan sebagai alternatif kebijakan tersebut selanjutnya diusulkan kepada pembuat kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan. Dalam proses yang bersifat politis, analisis kebijakan menggunakan informasi kebijakan untuk menggalang dukungan dari para pemangku kepentingan, sehingga tahapan proses perumusan masalah alternatif sampai dengan rekomendasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam proses ini, seorang analisis perlu memiliki kecakapan politik sehingga mampu menjalin hubungan dengan aktor-aktor kebijakan, baik di pemerintah maupun institusi non-pemerintah, termasuk kelompok masyarakat sipil. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang dihasilkan para analis dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan untuk menjadikannya sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa seorang analisis akan bekerja dalam 2 kategori luas. Nah, yang pertama, analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mengidentifikasi masalah, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan. Yang kedua, analisis dalam dan untuk
proses kebijakan yang mencakup kajian penggunaan teknis, analisis riset, dan advokasi dalam pengidentifikasian masalah, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Nah, begitu. Kemudian untuk yang ketiga itu bagaimana cara memahami dan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep analisis kebijakan. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu menggambarkan model profesional dalam pembuatan kebijakan dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan, atau dengan kata lain, memperhatikan faktor-faktor eksternal dalam proses pembuatan kebijakan atau outward looking. Kemudian, yang kedua, terbuka terhadap ide dan solusi yang baru, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang ketiga, menggunakan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sumber dan melibatkan stakeholder kunci dalam pembuatan kebijakan. Evidence based. Kemudian yang keempat itu selalu memperhatikan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung atau inklusif. Kemudian yang kelima yaitu membangun sistem evaluasi dari proses kebijakan. Yang keenam, selalu melakukan review terhadap kebijakan. Untuk apa sih? Yaitu untuk memastikan keterkaitannya dengan masalah yang diselesaikan dan mengenali masalah serta dampak sejak awal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu belajar dari pengalaman kebijakan yang berhasil dan yang gagal atau learn, listen. Kemudian yang keempat, tema yang keempat yaitu bagaimana memahami dan melakukan tanggapan aktivitas analisis kebijakan. Jadi bagaimana sih cara kita memahami dan melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan? Nah, caranya menurut Prentice Hall yang membagi analisis kebijakan itu menjadi 6 langkah. Nah, di antaranya yang pertama, perumusan masalah kebijakan atau perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Kemudian, perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih. Usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi dan otorisasi pengaturan arahan-arahan. Kemudian, menyusun masalah kebijakan terdiri dari 3 langkah, yaitu mengartikan, mengonsep, dan mengkhususkan masalah. Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan, karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode penyusunan masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam, serta mensinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda setting. Nah, dalam menyusun masalah, Wimmer dan Vining mengemukakan bahwa analisis masalah adalah proses analisis. Masalah ini menjelaskan bahwa pada tahapan understanding the problem adalah memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi melalui menerima masalah, analisis gejala, memilih masalah atau analisis kegagalan pasar dan pemerintah, memodelkan masalah, identifikasi variabel kebijakan. Selanjutnya, pada tahapan P2 atau causing and explaining relevant policy goal and constraints,
adalah melakukan pemilihan masalah. Dan pada tahap P3, yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Setelah semua tahapan ini dilakukan, lalu mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta untuk menemukan masalah dan memprediksi akibat yang terjadi untuk tahapan selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu meramalkan alternatif kebijakan atau prediksi. Nah, menurut para ahli analisis kebijakan, harus meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang. Setelah itu, menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai. Karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahapan analisis pertama akan menghasilkan kebijakan-kebijakan alternatif melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi di masa depan akibat dari alternatif yang dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut, dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan alternatif ini, yaitu dengan mencari solusi dari masalah pada tahap analisis pertama. Nah, Weimer dan Vining menawarkan metode memilih solusi yang tepat, yaitu policy analysis is an extent assess. That is, we are interested in evaluating policy before they are introduced. Policymaker is also interested in ex post analysis. That is the performs policies after they have been put into operation. Assessment of such implement policies are usually known as program evaluation. Kemudian yang ketiga, merekomendasikan penerapan kebijakan atau preskripsi. Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai. Maka dari itu, rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja, akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu, pada tahapan ini, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Selanjutnya, ciri-ciri rekomendasi adalah fokus tindakan dan orientasi masa depan, prospek saling ketergantungan, nilai nyata dan nilai ganda, penerapan kebijakan yang terstruktur dalam rekomendasi tidak hanya teoritis dan logika empiris, akan tetapi memberikan keuntungan yang langsung dapat diwujudkan atau diperoleh. Tahapan ini juga merupakan hasil dari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya sudah diestimasi melalui peramalan dilakukan pada tahap adopsi kebijakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu monitoring kebijakan atau deskripsi. Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik. Monitoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik, sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan tersebut. Monitoring ini membantu para ahli analisis untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dengan hasilnya. Tahapan ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang suatu kebijakan,
maka kebijakan yang dibuat perlu dukungan dari publik, terutama badan-badan legislatif. Karena sebuah kebijakan perlu dukungan dari mayoritas guna 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 menunjang guna guna menuju monitoring kebijakan yang baik. Monitoring kebijakan merupakan prosedur analisis yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan publik. Monitoring ini memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dan outcome-nya dengan sumber utamanya pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan. Sehingga monitoring menghasilkan klaim yang terencana selama dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan atau ex post facto. Kemudian ada 4 fungsi monitoring ini. Fungsi ini menjelaskan bahwa yang pertama itu kepatuhan. Kepatuhan ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah kegiatan di program administrator, staff, dan stakeholder sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dibuat oleh legislatif, lembaga pembuat undang-undang, dan lembaga profesional. Kemudian yang kedua itu auditing. Auditing ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah sumber-sumber dan jasa yang ditunjukkan untuk kelompok sasaran yang berhak menerimanya atau individu, keluarga, pemerintah daerah telah sampai kepada mereka. Yang ketiga yaitu accounting. Accounting ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam menghasilkan informasi yang membantu dalam accounting sosial dan perubahan ekonomi yang mengikuti implementasi seperangkat kebijakan publik dan program yang lalu. Yang keempat, penjelasan atau eksplanasi. Eksplanasi ini dapat membantu monitoring dalam menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa outcome dari kebijakan publik dan programnya berbeda. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja kebijakan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut, yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna dan memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik. Nah, evaluasi ini juga dapat mengeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian monitoring menjawab pertanyaan apa, bagaimana, mengapa terjadi. Tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Nah, penilaian kebijakan yang menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan masalah. Sebab data evaluasi kebijakan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah. Nah, kemudian terakhir yang kelima, bagaimana sih menganalisis kebijakan publik secara kuantitatif? Nah, yaitu metode kuantitatif dari analisis kebijakan mensyaratkan pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan spreadsheet atau software statistik lainnya. Metode-metode seperti analisis regresi, misalnya seperti mengestimasi efek dari variabel pada keluarannya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensi dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan signifikasi statistik.
metode kualitatif. Sementara itu membutuhkan kehati-hatian untuk melihat yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapangan dan materi tulisan lain untuk menemukan pola dan hubungannya dalam data. Nah, sementara menurut Colin berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan sebutan umum untuk serangkaian metode dan alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang terbangun, bagaimana kebijakan tersebut dan konsekuensinya. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebijakan dapat lebih berkembang, tidak sebatas pada kualitatif atau kuantitatif, dan dapat pula berkembang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Meskipun analisis kebijakan meningkat perannya dalam siklus akademik, hal ini belum dipertimbangkan menjadi sebuah bidang yang mempersatukan berbagai studi. Nah, jadi begitulah paparan yang saya dapat paparkan sedikit mengenai analisis kebijakan publik. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, itu semata-mata dari saya sendiri, dan kalau ada lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fatwadila undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.